Pemirsa, banjir rob terjadi di beberapa titik pesisir utara Jakarta. Hal ini terjadi karena fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan purnama atau supermoon. Jadi imbas pasangnya air laut, sekolah yang berada di kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara terendam banjir dengan ketinggian 15 cm membuat aktivitas belajar mengajar terganggu. Ratusan siswa pun terpaksa dipulangkan. Genangan air juga merendam ruas jalan Lodan Raya Pademangan, Jakarta Utara. Ada sejumlah pengendara yang mengalami mogok mesin, terutama pengendara sepeda motor karena ketinggian air di sana mencapai 40 cm. Jalan RE Marta Dinata juga kembali terendam banjirop dengan ketinggian mencapai 20 cm. Jalan ini memang kerap kali terendam banjirop karena bersebelahan langsung dengan Kali Ancol. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengimbau puncak banjirop di wilayah pesisir akibat fenomena supermoon diperkirakan terjadi 5 Desember 2025 atau hari ini. Lalu bagaimana kondisi pada pagi ini? Sudah ada rekan kami, Margaret Novita, siap melaporkan untuk Anda. Margaret, coba digambarkan dong gimana kondisinya pada saat perjalanan menuju lokasi dan juga kondisi terkini di lokasi. Ya, Reza, Rati, dan juga pemirsa, jika Anda bertanya kondisi di Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priuk, di Papanggo, Tanjung Priuk ini memang bisa dilihat di belakang saya bahwa jalanan RE Marta Dinata ini masih terendam banjir setinggi kurang lebih 20 cm atau lebih, ini setara dengan betis orang dewasa. Dan pun di belakang saya ini masih terlihat banyak kendaraan yang melintas, ini dari kendaraan-kendaraan besar hingga kendaraan-kendaraan kecil seperti motor dan juga mobil. Dan untuk pantauannya memang ini sejak tadi pagi sudah tergenang, bahkan informasinya ini dari kemarin pemirsa sudah terjadi banjirop di jalanan ini. Pun jalanan sepanjang 2 km ini berarti sudah terendam sejak kemarin, dan informasinya untuk banjirop kemarin ini bisa mencapai 40 cm ketinggiannya, ini setara dengan lutut orang dewasa. Nah, saya mau ajak Anda pemirsa untuk langsung tanya-tanya bagaimana sih ini banjirop terjadi di tempat ini, apakah sudah bertahun-tahun masalah ini tidak selesai. Sudah bersama kami Pak Ivan selaku petugas PPSU. Selamat pagi Pak Ivan. Pagi Mbak. Pak Ivan, ini banjiropnya dari kapan Pak? Ini udah berapa hari, ada kali 4 hari banjirop mulai, cuman nggak begitu tinggi. Ini dari kemarin udah mulai tinggi, ya kemarin hampir ketinggian 40 cm lah, kurang lebih segitu. Tapi kendaraan masih normal ya melintasi jalan ini, ada yang mogok-mogok gitu nggak Pak? Kalau untuk mobil masih aman, masih bisa lewat. Cuman kalau untuk motor banyak yang mogok juga kemarin. Pak, ini kalau petugas PPSU sedang banjirop seperti ini, membersihkannya bagaimana nih? Ya untuk sementara kita terjun langsung ke masalah aerob. Penyapuan nggak ada sementara. Ikut membantu arus lalu lintas juga ya Pak ya? Mengatur lalin, terus kalau ada motor yang mogok kita ngedorong, ikut ngedorong juga. Itu aja. Wah, keren banget Pak Ivan. Nah, Pak Ivan ini informasinya warga asli sini juga ya? Iya. Mungkin bisa diceritain Pak, ini banjirop tuh sudah mulai ada sejak kapan? Mulai banjir sejak kapan nih? Kalau dari banjir gedenya mah dari tahun kemarin juga udah mulai itu. Kerasa tinggi juga air pasangnya. Ketinggian terparah mencapai berapa sentimeter Pak? Kemarin aja itu hampir 40 cm, hampir selutut. Saya tuh spatbot aja kerendam. Pak, ini kan di sebelah juga ada kali ya, ini Kali Ancol. Normalnya airnya setinggi ini nggak sih Pak? Kayaknya enggak deh, ini udah terlalu tinggi. Biasanya normalnya seberapa tuh Pak? Kalau boleh di... Normalnya kalau ini nih, kalau hari-hari biasa di bawah pipa masih aman. Kalau udah nyampe pipa ini berarti air udah keluar ke jalanan, ngeluber. Pak, pernah nggak sih ini airnya meluber ke jalanan? Ya ini dari sela-sela ini aja, air keluar dari kasin-kasin, air pada keluar. Berarti keluarnya dari sela-sela ya Pak, kalau melebihi tembok ini belum pernah terjadi ya? Dan jangan sampai terjadi ya Pak ya? Mudah-mudahan jangan. Pak, lalu di sebelah ini juga ada rel nih, rel kereta api. Ini tadi yang saya lihat pagi-pagi belum terendam nih, tapi sekarang waktu saya nyebrang udah mulai merembes, gimana tuh Pak? Ya kayaknya sementara kan ini udah dibendung dulu,
sama PT KAI. Ya kayaknya nggak nyebrang sih, cuman nyampe sini doang ini. Cuma dalam juga ini di bawah bendungan ini. Tapi operasional kereta terganggu nggak sih Pak kalau banjir seperti ini? Kayak kemarin tetap normal deh, dia jalan cuman nggak begitu ini, pelan dia. Nyampe di sini pelan baru. Nah, selain dari PPSU, unsur pemerintah lainnya ada juga yang datang ke sini nggak sih Pak? Ada dari pihak dinas tata air SDA, dia ada standby, dia ini pompa-pompa air juga standby, ada di sebelah sana dia. Kalau pompa air itu berapa unit Pak? Terus ditaruhnya di beberapa titik, di berapa titik? Kemarin saya lihat di sana ada dua mobil itu pompa air, 3 apa 2 itu, pokoknya di sana ada. Biasanya tahun kemarin di sini juga ada, cuman fokus sebelah sana dulu kali. Berarti fokus di ujung dulu, mungkin nanti siangan agak ke sini ya Pak. Nah Pak, ini memang untuk arus lalu lintasnya ramainya tuh biasanya jam berapa Pak? Ya dari jam 7 ya sebenarnya udah ramai arus lalu lintas ini. Berhubung ini aja banjir makanya dia pelan. Sebentar lagi ini pasti macet ini Pak. Kemarin lebih parah macetnya. Oh, sampai macet ya kemarin ya Pak Ivan? Macet panjang itu. Oke Pak Ivan, terima kasih banyak atas waktunya. Silakan kembali bertugas, semangat ya Bapak. Nah pemirsa, itu tadi percakapan saya dengan salah satu petugas PPSU yang memang membersihkan wilayah Jalan RE Marta Dinata, dan memang untuk saat ini kondisinya banjir masih tinggi, pun puncaknya diperkirakan hari ini tanggal 5 Desember pukul 9 hingga 10 nanti kami akan terus mengabarkan bagaimana kondisi terkini dari jalanan RE Marta Dinata. Kembali ke studio. Aku ya setting ya. Baik, terima kasih Margareta Novita atas laporannya dan selamat bertugas kembali.